Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa dhurratul mu'minin rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li shay'in yawma al-jum'ati amsina al-imamu yaqubu wa qabla anshituhu washma'u wa'di'u rahimahullah. Ansitu wasma'u wa'di'u rahimahullah. Ansitu wasma'u wa'di'u rahimahullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Alhamdulillahilladzi hadana subulal Islam wa nafa'ana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada detik ini
kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan salah satu perintah Allah, yakni sholat Jumat berjamaah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, nikmat saha hidayahipun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya sejak dulu sampai sekarang, patut kita syukuri dengan cara berusaha semampu, semaksimal mungkin untuk menjalankan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata lain, kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan tiket takwa inilah jaminan kita di hadapan Allah. Kita akan diberikan kehidupan di dunia ini, lebih-lebih kehidupan di akhirat kelak, yakni selamat dunia sampai akhirat, dicukupi segala kebutuhan kita, dimudahkan segala kesulitan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Sebentar lagi, kurang dari 1 minggu mungkin, kita insya Allah dan mudah-mudahan masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bernafas oleh Allah, dan masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan menemui tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Atas limpahan nikmat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah kata Allah, ingatlah Tuhanmu telah mengizinkan, memaklumkan, la in syakartum, jikalau kamu pandai bersyukur atas nikmat-nikmatku, la azidannakum, pasti kata Allah, aku akan memberikan nikmat-nikmat kepadamu. Hadirin, ayat ini sudah bukan asing. Ayat ini sering kita dengarkan. Bahkan kalimat syukur, anak kecil mulai TK sampai tua semuanya sudah sering mengucapkan, sering mendengar kalimat syukur. Akan tetapi dalam prakteknya, kita di dalam menjalankan kehidupan kita, sering di antara kita dan termasuk yang berdiri di atas mimbar ini, sering mengeluh, sering khawatir, sering takut, sering berkeluh kesah kepada saudara, kepada sanaknya, kepada teman-temannya atas masalah yang dikirimkan Allah kepada dirinya. Padahal tidak seorang pun yang hidup di dunia ini lepas dari masalah. Karena cara Allah untuk mendidik pribadi yang kuat, untuk mendidik pribadi yang tabah, untuk mengetahui kualitas keimanan kita, yaitu dengan cara Allah mengirimkan masalah kepada kita. Akan tetapi jangan lupa, Allah juga berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janji Allah di ayat yang lain, aku ora bakal memberikan masalah, aku ora bakal ngirim problem kepada hambaku melebihi batas kemampuannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perlu kita belajar untuk mempraktekkan salah satu ayat Allah
di dalam setiap langkah kita, karena setiap hari kita tidak pernah bebas dari masalah. Semua kita, mulai dari anak-anak kita yang masih kecil. Anak-anak kita mungkin kita dulu membayangkan ketika masih kecil, enak yo nek wis gede, enak yo nek wis gak sekolah, nek wis gak kuliah, sudah bebas dari ujian kata kita. Mungkin kita pernah berpikiran seperti itu. Padahal kalau kita mau merenung, kita sejak dulu, sejak kita usia sekolah, kita sudah dilatih untuk menyelesaikan masalah, yaitu ujian. Ada UTS kalau sekarang, kalau dulu ada THB, tes hasil belajar, ada cabut pertama per 3 bulan. Di era sekarang istilahnya ganti, ada ujian tengah semester, ada UAS ujian akhir semester. Itu semuanya kita dilatih untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Syarat mutlak anak didik di sekolah untuk naik kelas, untuk naik derajat, harus menghadapi ujian dulu, harus menyelesaikan soal-soal dulu, tidak bisa ditawar. Bahkan kita sering mendengar ada beberapa anak didik sekolah menangis, mengadu ke orang tuanya gara-gara tidak diperbolehkan untuk ikut ujian. Menangis, kenapa? Menangisnya karena tidak diperbolehkan ikut ujian. Dengan berbagai alasan, umumnya karena belum melunasi administrasi sekolah itu. Menangis. Oleh karena itu, kembali sama dengan kehidupan yang kita hadapi. Setiap kita mau dinaikkan derajatnya oleh Allah, Allah pasti akan mengirim soal, akan mengirim persoalan, akan mengirim masalah kepada kita. Dan kita disuruh menghadapi, disuruh menyelesaikan. Dan enaknya, kalau yang mengirim ujian, yang mengirim soal, mengirim masalah, itu Allah, kita boleh pasrah, kita boleh kembalikan itu masalah kepada Allah. Dan Allah sangat senang kalau persoalan itu kita kembalikan kepada Allah. Tetapi kalau anak didik di sekolahan begitu menerima lembar soal, lembar ujian, Pak Guru mohon maaf saya nggak bisa mengerjakan, ini saya kembalikan kepada Pak Guru untuk mengerjakan, pasti pendidiknya akan marah besar dan tidak bisa menerima. Kamu harus mengerjakan, nak. Bagaimanapun juga kamu harus menyelesaikan semua soal yang telah disodorkan kepadamu. Kalau kamu nggak mau mengerjakan, kamu tidak mendapatkan nilai. Dan konsekuensinya, kamu tidak akan bisa naik kelas atau tidak bisa lulus sekolah. Tetapi beda dengan Allah. Begitu kita menghadapi masalah, dan saya yakin semua hadirin yang hadir di masjid yang mulia ini pernah dan sering, tidak sekali dua kali, menghadapi masalah yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Makanya kita sering ada saudara-saudara kita, baik yang diberitakan di media elektronik dan media yang lain, ada yang sampai bunuh diri. Kenapa? Merasa persoalan yang melilitnya sudah buntu, tidak ada jalan keluarnya. Padahal ayat Allah tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan seakan-akan di saat kita menghadapi masalah yang paling besar, itu memang sampai mentok batas kemampuan kita. Tapi kita harus yakin Allah tidak akan memberikan di luar batas kemampuan kita. Artinya apa? Berarti Allah tahu kita masih mampu memikul masalah itu. Tetapi begitu janji Allah, kalau kita mendapatkan masalah yang seberat apapun, kita langsung berkata kepada Allah, ya Allah, saya ini lemah ya Allah, saya ini bodoh ya Allah, kula mboten saged napa-napa ya Allah, tolong ini masalah ini dari panjenengan, kula kembalikan datang panjenengan ya Allah, kula nyuwun dibimbing cara menyelesaikannya ya Allah, kula nyuwun dituntun cara menghadapi Allah persoalan itu. Kata Allah, oh nek ngono, nek mbok balen anakku, yo tak garap tak selesai, kata Allah. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman kepada Allah,
Alangkah nikmatnya menjalani hidup di dunia ini kalau kita selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan untuk hidup sengsara mestinya. Tidak ada alasan untuk hidup tidak bisa bahagia mestinya kalau kita selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya pribadi setiap menghadapi masalah, setiap mendapatkan kiriman masalah yang menurut saya nggak mampu, menurut saya amat berat, masalah ini amat sangat memalukan, amat sangat menjijikkan misalnya, amat sangat menyedihkan, saya pasang dalam hati saya, ini Allah pasti punya rencana baik. Jadi bukan kalimat berat, ya Allah, ya apa ini, ya Allah, bagaimana ini? Enggak, langsung kita pasang, ini Allah pasti punya rencana baik. Kalau dalam dunia pendidikan tadi, ini kita akan sebentar lagi akan naik kelas. Di dalam menjalani kehidupan kita, kalau mendapatkan masalah harus kita pasang dalam kehidupan, ini Allah pasti akan menaikkan derajat kita, baik di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Itu kalau kita pasang, hadirin, Masya Allah, kita itu ringan, dibimbing oleh Allah, langkah kita dituntun oleh Allah, apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita jalankan, itu akan dibimbing oleh Allah. Dan setiap pribadi itu berbeda-beda masalah yang dihadapi. Oleh karena itu tidak bisa saya ungkapkan di sini bimbingnya kayak apa, nggak tahu. Yang pasti kalau kita kembali kepada Allah, semua masalah kita kembalikan kepada Allah dan minta kita akui kita itu bodoh, nggak bisa apa-apa, Allah dengan senang akan menyelesaikan masalah itu. Dengan cara apa? Kita akan dibimbing oleh Allah, kita akan dituntun oleh Allah bagaimana cara menghadapi masalah itu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke syukur. Jadi syukur itu, Masya Allah, sumber kunci kebahagiaan adalah bagaimana kita pandai bersyukur. Tidak mungkin orang bisa bahagia kalau dia tidak pandai bersyukur. Tetapi ketika kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, hati kita akan dibukakan oleh Allah. Nikmat-nikmat karunia yang selama ini tidak kita rasakan, tidak kita akui, kita lupakan, akan dibukakan oleh Allah. Pernah ada kisah, ada sahabat Nabi Musa, itu setiap hari, siang harinya itu puasa, malam harinya tahajud semalam suntuk. Semua ibadah-ibadah kebaikan sunnah wajib dia jalani selama 500 tahun. Kemudian dia meninggal dunia. Setelah itu dia merasa punya amal kebaikan yang sangat banyak karena merasa sudah beribadah selama 500 tahun. Mohon maaf, usia umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu panjang-panjang, beda dengan umatnya baginda Rasulullah, jarang sampai 100 tahun, kalau dulu sampai ribuan tahun. Nah, salah satu sahabat Nabi Musa ini, dia merasa beribadah selama 500 tahun tidak pernah maksiat, sehingga dia merasa pede dan yakin ibadahnya ini bisa mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam kisah itu diceritakan si sahabat Nabi Musa ini minta kepada Allah dimasukkan surga karena ibadahnya, bukan karena rahmatnya Allah. Ngeyel, akhirnya Allah turuti. Oke, gak apa-apa, kamu kalau minta masuk surga atas ibadahmu, mari kita timbang. Malaikat disuruh menimbang. Malaikat tolong timbang nikmat
nikmatku yang aku berikan kepada hambaku ini satu saja, yaitu nikmat bisa melihat. Dengan ibadahnya, sahabat ini yang dia kerjakan selama 500 tahun, nyoba ditimbang. Begitu ditimbang, jegret amal ibadahnya selama 500 tahun, nggak ada apa-apanya dengan satu nikmat Allah berupa nikmat bisa melihat. Nggak mampu mengatakan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita ambil pelajaran kepada sahabat Nabi Musa ini, berapa nikmat Allah yang diberikan Allah kepada diri kita? Nggak mampu menghitung. Coba nikmat Allah yang berupa bisa melihat. Dan itu pun sewaktu kalau Allah mau, Allah cabut, maka kita nggak bisa melihat. Naudzubillah. Banyak. Saya yakin banyak sedoyo tahu ada saudara kita atau tetangga kita mulai kecil sampai dewasa bisa melihat kena penyakit dan lain sebagainya. Banyak penyebabnya, akhirnya tidak bisa melihat kedua-duanya. Saudara kita, tetangga kita, teman kita mungkin mulai kecil bisa berjalan, lari ini normal. Menjelang dewasa dia kecelakaan, diamputasi, kedua kakinya dipotong. Naudzubillah. Banyak sekali. Artinya apa? Kalau kita mau merenung nikmat Allah, sungguh kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai detik ini dan seterusnya, saya mengajak marilah kita belajar untuk bisa mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Mulai dari belajar kita bersyukur kepada istri kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kalau pengen ini istri yang baik, istri yang solehah. Kita berterima kasih pada Allah diberikan anak-anak yang baik. Bangun tidur, umumnya begitu bangun kita langsung pegang HP. Mulai sekarang banyak belajar, bangun tidur kita baca dulu, doa dulu, alhamdulillah dan seterusnya. Baca doa sesudah tidur. Kemudian kita istilahnya afirmasi, ya Allah terima kasih, aku masih memberikan kesempatan hidup ya Allah. Terima kasih, aku masih Engkau bangunkan bisa bangun lagi setelah tidur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan rezeki yang halal yang baik kepada saya dan keluarga saya ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan umur yang panjang pada kami. Begitu bangun sebelum ke kamar mandi. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesehatan kepada saya, kepada istri saya, kepada anak-anak dan semua keluarga saya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kami kemampuan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Itu kalau kita nanti subhanallah, janji Allah pasti aku akan tambah nikmat-nikmat yang kamu belum pernah minta. Tetapi ancamannya kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu tidak bisa mensyukuri tapi sebaliknya mengkufuri. Kufur itu kafir, bahasa Inggris diadopsi dalam bahasa Indonesia ini kafir. Bahasa Arab kafaro, kafar itu menutup, tidak mengakui, menyembunyikan nikmat-nikmat Allah. Uni bisa mbak ya Allah, sama tonggone aku kerja rino wengi oleh bayaran piye. Padahal semua itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekaten khutbah yang saya sampaikan, mugi-mugi dibaring kali hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon pada Allah, mudah-mudahan kita, istri kita, anak-anak kita, semua anggota keluarga kita yang kita sayangi diberikan oleh Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hakim. Innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma irfa' anna al-ghala wal ghala wal fahsya'a wal munkar was-sujud wal mukhtalifah was-sada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min bildanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'alna syukura wa ij'alna sabura wa ij'alna fi 'ayni sirara wa fi 'ayunin nasi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.